Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Ada yang udah tahu belum kira-kira di video ini kita bahas apa? Ya, betul. Kita akan bahas salah satu topik yang booming banget dalam dunia kedokteran, yaitu benar nggak ya kalau obat kolesterol bernama statin bisa bikin lumpuh? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu beberapa konsep dasar. Seperti yang kita ketahui, kondisi bernama hiperlipidemia, di mana kadar kolesterol di darah sangat tinggi, merupakan faktor pemicu utama dari tingginya angka kematian atau mortality dan angka banyaknya penyakit morbidity, kesehatan kardiovaskuler. Konsep kedua yaitu statin, seperti yang udah saya bahas di salah satu video TikTok saya yang sekarang sedang viral. Sekalian boleh dicek guys. Statin adalah obat pilihan utama para dokter untuk menurunkan kadar kolesterol dan bermanfaat untuk menurunkan resiko kita masyarakat terkena serangan jantung dan stroke. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu dengan menurunkan LDL yang kita sebut kolesterol jahat dan meningkatkan HDL yang kita sebut kolesterol baik. Meskipun begitu guys, akhir-akhir ini ada isu terkait obat statin seperti berita-berita yang ada yang mengatakan kalau obat ini bisa bikin lumpuh. Wow, menyeramkan ya. Kira-kira benar nggak guys? Tonton terus ya topik kali ini. Jadi, terlepas dari manfaat statin pada kondisi kardiovaskuler, kepatuhan terhadap terapi statin seringkali tidak memadai guys. Dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan yang mencapai hingga 50% pasien. Sebuah analisis dari 15 studi yang mempelajari statin, peningkatan sebesar 45% pada semua penyebab kematian dan peningkatan 15% pada penyakit kardiovaskuler pada pasien yang memakai kurang dari 80% pengobatan statin yang diresepkan oleh dokter. Artinya apa guys? Seberapa patuhnya kita untuk lanjut berobat menggunakan statin untuk kolesterol kita yang tinggi itu penting loh guys. Karena tingkat stop pengobatan yang tinggi, di mana banyaknya pasien stop mengeluh munculnya efek samping terkait obat, dan faktor stop obat ini terhadap kontribusinya terhadap isu kesehatan ini besar guys. Gejala otot terkait statin atau istilah medisnya SAMS atau SAMS atau Statin Associated Muscle Symptoms adalah efek samping statin yang paling umum terkait dengan penghentian pengobatan. Apa itu SAMS atau SAMS? Kisaran keparahan SAMS itu mulai dari nyeri otot ringan hingga sedang, adanya kelemahan, kelelahan, hingga suatu kondisi bernama rhabdomyolysis yang berpotensi mengancam jiwa. Waduh, apalagi nih rhabdomyolysis? Tenang guys, jangan panik. Kita kenalin pelan-pelan apa itu rhabdomyolysis. Jadi, rhabdomyolysis adalah efek samping pada otot yang paling langka dan paling serius terkait dengan pengobatan statin. Dan kondisinya kalau didefinisikan yaitu nyeri otot yang berat. Apa lagi yang bisa jadi penanda rhabdomyolysis? Kalau dari hasil lab, cukup lihat parameter yang bernama kreatinin guys. Nah, pada rhabdomyolysis, kreatinin bisa meningkat hingga lebih dari 10 kali batas atas normal atau bahkan 50 kali batas atas normal, yang artinya sudah ada gangguan ginjal guys. Oke, balik lagi ke SAMS. Gejala yang paling umum yaitu nyeri otot, kelemahan, nyeri punggung bawah dan sendi, dan kram otot pada malam hari. Gejala-gejala ini sering muncul lebih awal setelah mulai pengobatan, hilang setelah penghentian, dan muncul lagi dalam hitungan hari atau minggu setelah obat statin itu diberikan kembali. Nah, faktor-faktor risikonya apa? Yaitu yang banyak sebenarnya teman-teman, faktor pencetus yang meningkatkan risiko berkembangnya SAMS ini. Kalau dari sisi pasien seperti jenis kelamin, wanita, usia tua, indeks massa tubuh yang rendah, yang orangnya kurus sekali, etnis Asia,
hipotiroidism, yaitu fungsi tiroidnya yang rendah, kadar vitamin D rendah, kencing manis, penyakit ginjal, hati, dan otot, serta kelemahan. Mereka semua tampaknya meningkatkan kemungkinan kita munculnya SAMS tersebut. Kesimpulan kumpulan faktor dari luar atau lingkungan, contohnya konsumsi alkohol, sering olahraga yang berat, operasi berat, serta faktor genetik juga dapat meningkatkan risiko toksisitas dari statin. Nah, apa mekanismenya? Balik ke pertanyaan utama, apakah benar statin bisa bikin lumpuh? Jawabannya sebenarnya sudah terdapat beberapa hipotesis patofisiologi atau mekanisme terjadinya yang telah diusulkan peneliti untuk menjelaskan efek racun yang disebabkan oleh terapi statin pada sistem saraf dan otot. Namun tidak satu pun dari hipotesis ini yang secara tegas sudah terbukti sebagai penyebab SAMS ini, guys. Sejumlah hipotesis ini utamanya menyinggung efek statin pada fungsi genetik, di fungsi sel, hormon, fungsi protein, dan sistem imun tubuh. Kesimpulan dari pembahasan pada video ini yaitu statin umumnya aman ya guys, dan merupakan senjata farmakologis yang sangat efektif untuk memperingan kinerja tubuh kita dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menurunkan resiko kardiovaskuler. Kondisi SAMS atau statin associated muscle symptoms ini adalah efek samping yang paling umum terkait tidak patuhnya pasien pada sistem pengobatan dan penghentian pengobatan. Bagaimana kita menangani jika terjadi SAMS? Banyak banget guys, dan mencakup pilihan yang sangat luas. Mulai dari modifikasi gaya hidup, uji coba pengobatan statin setidaknya selama 3-6 bulan, atau jika pada pasien terlihat tanda intoleransi terhadap statin, kita bisa lakukan pengobatan ulang atau beralih ke jenis statin yang berbeda. Memang kalau ngomong statin tidak selesai-selesai. Obat ini memang obat yang sudah lama dipakai dan khasiatnya sudah banyak yang membuktikan. Belakangan hari ini juga pasien-pasien saya guys yang saya operasi atau lakukan tindakan tidak ada sakit gula, tidak ada hipertensi, tetapi dia mendapat penyakit jantung koroner. Bahkan yang tidak merokok sama sekalipun, yang hidupnya cukup baik. Tetapi kenyataannya dia mempunyai hiperkolesterolemia atau hiperlipidemia ini. Dan mungkin sudah bertahun-tahun guys, mungkin sejak kecil dia mempunyai kolesterol tinggi. Dan akhirnya terjadi aterosklerosis atau penebalan dinding, penumpukan plak kolesterol di dalam dinding pembuluh darah koronernya, sehingga menyebabkan penyempitan dan bahkan sampai total block yang menyebabkan serangan jantung. Jangan lupa guys, periksa rutin kolesterol Anda. Jangan abaikan, tetap waspada. Salam sehat, Dr. Royman. Bye-bye.